Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elza Fahira Aziz, staf Komsek kantor BPJS Kesehatan. Hari ini kita ditemani lagi dengan pendatang baru nih. Siapa kira-kira namanya? Mau tahu? Nah, boleh nih perkenalkan diri dulu. Sebelah saya ada. Oke, perkenalkan nama saya Faraji Sauki, saya staf PATT dari Frontliner Kaci Banda Aceh. Ya, Bang, frontliner itu sebenarnya tugasnya ngapain sih, Bang? Frontliner itu ya kita melayani masyarakat dengan Mm-mm, terkendala dengan BPJS-nya apa aja kira-kira kan, dan juga mm-mm. serta pengaduan dan juga pelayanan lainnya gitu. Iya benar sekali. Jadi kakak-kakak dan abang-abang, kalau misalnya nih datang ke kantor BPJS Kesehatan atau mal pelayanan publik, nih ketemunya sama Bang Syoki nih. Kalau misalnya orang Banda Aceh, berkemungkinan bisa jumpa sama Bang Syoki. Karena Bang Syoki biasanya yang di depannya yang melayani masyarakat-masyarakat secara langsung gitu teman-teman. Oke kita langsung aja Bang. Hari ini kita mau membahas apa Bang Syoki? Kalau kita membahas di sini, kita biasa kan kemarin selesai pembahasan dari MPP ya. Iya benar Nah, sekali. sekarang kita ada kanal layanan dari BPJS juga, namanya Mm, tuh BPJS Keliling. iya. Nah, untuk BPJS Keliling sendiri ini dia biasanya BPJS yang program untuk jemput bola, datang ke Mm, masyarakat, bisa mm, bisa jadi datang ke desa, ke kampus mm, ataupun ke pasar, dan bisa mm. juga ke tempat yang sudah dijadwalkan gitu. Jadi Iya. dengan ada BPJS Keliling ini bisa mempermudah masyarakat yang hadir, Mm. tentunya yang kita bilang berkendala dengan mungkin kayak di instansinya, kita bisa datang ke instansinya, mempermudah juga gitu. Iya benar. Jadi selain nih teman-teman semua, saya datang ke kantor BPJS Kesehatan, terus di mall pelayanan publik gitu ya. Eh, Kalian juga mungkin bisa berketemu dengan petugas BPJS Kesehatan dengan mobil keliling ya Bang Iya, ya. itu Sekarang BPJS Keliling. mobil BPJS keliling. Jadi ada petugas kita yang bekerja di mobil keliling. Jadi ada mobil khusus ya Bang ya Iya. di BPJS Kesehatan. Nah, itu biasanya datang kemana aja Bang kalau mobil BPJS keliling itu? Kalau mobil BPJS keliling ini ada yang terjadwal, ada yang Hmm, masing-masing PIC kantornya ya. menghubungi pihak BPJS Kesehatan. Jadi nanti Hmm, kita buat jadwal, bisa ya. datang ke situ. Ada juga yang memang seperti hari ini kami keliling ke tempat keramaian. Hari Ah, ini kebetulan datangnya ke kampus. Mungkin besok bisa oh, jadi ke lapangan Ruang Padang atau kemana gitu yang ada keramaiannya. oh, pokoknya di keramaian-keramaian berarti BPJS Kesehatan berarti peka nih Bang ya. Kalau misalnya ada mungkin ya di keramaian itu ada yang mau ngurus BPJS Iya Kesehatan, gitu. udah datang duluan nih tanpa harus dihubungi Iya. ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada nih kalian temui mobil BPJS Kesehatan, kayak yang berlogo BPJS Kesehatan, bisa kalau misalnya mau ada urus bisa datang ke mobil itu aja, bisa mengurus nih Betul. semuanya. Itu pelayanannya sama Bang dengan pelayanan-pelayanan lain. Apakah sama dengan pelayanan di kantor atau di mall pelayanan publik, Bang? Untuk kurang lebih pelayanannya sama, nggak ada yang beda. Paling cuman Mm-mm. terkendala kalau memang ada yang ingin hard komplain, itu bisa langsung ke kantor. Tapi kalau untuk Ah, administrasi lainnya bisa datang ke mobil BPJS keliling mm-mm. dengan cara kalian melengkapi berkas yang kalian butuhi. Misal kalian kayak untuk penambahan anggota keluarga, ya silahkan lengkapi berkasnya gitu. Dan Ah, kita juga berkasnya fleksibel, nggak mesti harus kalian bawa hardnya, bisa pakai softnya aja gitu. oke, berarti mau ngurus pelayanan administrasi semua bisa ya Bang ya? Bisa, nggak ada Bisa. kendala. Oh nggak ada kendala. Berarti pelayanan administrasi di kantor BPJS Kesehatan itu sama ya Bang? Di mobil juga pelayanannya semua bisa ya? Sama bisa, Sama cuman bisa. mungkin ada kendala untuk sekarang yang untuk pendaftaran Hah? mandiri harus ke MPP atau ke kantor, karena untuk di mobil masih belum lengkap yang Oke. program mandiri ya. Oke, terkhusus untuk peserta mandiri yang biasanya dia bayar iuran per Per bulan. bulan. Nah, iuran per bulan itu bisa datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, teman-teman. Atau seperti yang dijelaskan yang lalu nih, ada mall pelayanan publik. Jadi kalian bisa datang aja ke mall pelayanan publik yang ada di daerah kalian. Terus untuk warga Aceh itu ada di mana Bang lokasinya di mall pelayanan publik kita? Ada di MPP Pasar Aceh lantai Aha. 3 dan juga MPP
Aceh Besar di Lambaru, lantai 3 Iya, juga. iya benar sekali. Untuk teman-teman jangan lupa ya kita informasikan kembali nih kalau misalnya mau ada urus BPJS Kesehatan, mungkin yang ingin langsung nih secara tatap muka gitu ya, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa datang ke mall pelayanan publik. Iya. Tapi untuk memudahkan kalian semua, sekarang kita ada namanya WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Nah, juga ada call center kita di nomor berapa, Bang? 165. Iya, di nomor 165. Jadi bisa dihubungi aja mungkin yang males datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau mau lebih simpel aja bisa dari HP aja dari WhatsApp gitu, Iya, teman-teman. betul. Oke, kita masuk aja nih langsung ke sesi pertanyaan nih. Udah ada pertanyaan beberapa pertanyaan dari tadi kita mulai live. Boleh aja kita mulai. Oke, teman-teman boleh ditanyain dan jangan lupa tap layar biar semakin banyak yang teredukasi dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Semakin banyak yang teredukasi, semakin baik dan semakin banyak yang tahu apa aja yang ada di BPJS Kesehatan gitu teman-teman. Oke, kita mulai Bang pertanyaannya. Nih, Kak pindah Vaskes ke kabupaten lain bisa, soalnya aku jauh dari kabupatenku dan lebih deket ke sebelah. Nah, gimana Bang? Oke, untuk pindah Vaskes ini dia kita lihat lagi tergantung ke jenis kepesertaannya apa. Misalkan nih kayak yang punya program pemerintah daerah nih. Ya. Bisa kita bilang kayak di Aceh ada namanya program pemerintah daerah Aceh atau kita bilang JKA. Kalau memang dia mau pindah ke luar Aceh itu cuma bisa dibantu pengobatan maksimal 3 kali. Tapi kalau masih kayak dari Banda Aceh mau pindah ke Aceh Besar itu kan cuma beda kabupaten aja, itu tidak ada masalah, bisa langsung pindah aja melalui aplikasi Mobile JKN. Iya, terkhusus untuk PBI, untuk PBI apa Bang kita namanya? PBI APBD. APBD ya, PBI APBD dan terdaftar di JKA untuk masyarakat Aceh terkhususnya. Kalau misalnya mau pindah Vaskes bisa ya Bang ya? Bisa. Bisa untuk di wilayah Aceh gitu. Tapi namun kalau misalnya sudah pindah wilayah Aceh itu belum bisa ya Bang Iya, ya? betul. Jadi kalau misalnya nih mau pindah Vaskes bisa dari aplikasi mobile JKN bisa nggak Bisa Bang? dari Bisa ya? aplikasi Mobile JKN lebih mudah lagi kalian untuk pindah Vaskes tanpa harus datang ke kantor. Kalau memang terkendala di Mobile JKN ada juga WA Pandawa kita, bisa melalui WA Pandawa. Gitu. Untuk teman-teman semua jangan lupa save nomor Pandawa kita di 0811 8165 165. Jadi teman-teman save aja dulu, nanti suatu saat mungkin ada perlu udah ada nomornya. Jadi nggak perlu mikir-mikir lagi nih nomornya berapa dan nggak perlu searching lagi ya nomor Pandawa itu berapa, udah tersave teman-teman ya. Iya, betul. Oke, terus kalau misalnya pindah Vaskes Bang, itu bisa langsung aktif atau gimana Bang? Kalaupun pindah Vaskes itu dia biasanya aktifnya di tanggal 1 bulan selanjutnya nih. Misal kalian pindah nih di tanggal 15 bulan ini, bulan 10 lah kita bilang. Dan aktifnya nanti di tanggal 1 bulan 11 langsung bisa digunakan. Iya, Gitu. berarti aktif per tanggal 1 ya Bang Iya, ya? betul. Misalnya nih kita di sekarang nih masih tanggal pertengahan bulan nih Bang ya, tanggal berapa nih? Tanggal 16 ya? Tanggal 16. Nah, di tanggal 16 nanti aktifnya itu di tanggal 1 November berarti Iya, ya Bang? betul. Jadi aktif per tanggal 1 di bulan selanjutnya teman-teman. Kalau misalnya mau pindah bisa, tapi kalau misalnya kita udah pindah nih Bang, udah kita pilih nih di aplikasi Mobile JKN ya. Terus kita mau berobat nih di tempat Vaskes yang baru apa masih bisa di tempat yang lama gimana tuh Bang? Kalau memang kita pindahnya beda kabupaten atau bisa kerja udah jauh, itu bisa langsung datang ke Vaskes tujuan yang baru, tapi hanya untuk dibantu pengobatan aja. Tapi untuk misalkan kalian membutuhkan rujukan itu masih belum bisa. Karena kalian aktifnya itu di tanggal 1 bulan selanjutnya. Jadi kalian kalau emang perlu rujukan harus terpaksa di tempat lama kalian. Iya benar. Tapi kalau misalnya yang di tempat lama masih bisa ya Bang, walaupun sudah pindah Vaskes ya Bang ya? Masih dapat dilayani ya? Terhitung mulai tanggalnya itu nanti di tanggal 1 bulan selanjutnya. Oke. Gitu. Next, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kak BPJS Mandiri nunggak 1 bulan gimana? Apa kartunya tidak aktif? Nah boleh bantu jawab Bang. Kalau untuk yang Mandiri yang udah tertunggak sebulan itu dia memang munculnya udah non aktif premi karena itu belum dibayar. Jadi untuk ditanya aktif apa enggak itu sudah pasti enggak aktif. Jadi bisa kalian bayar dulu untuk yang punya tunggakan bulan sebelumnya dan bulan yang sedang berjalan supaya nanti kalian tidak ada terkendala ke depannya. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tunggakan teman-teman itu BPJS-nya otomatis
nonaktif dia statusnya. Jadi aktifnya kapan? Saat kita membayarkan tunggakan dan membayarkan iuran yang berjalan, teman-teman. Jadi pastikan tidak ada tunggakan. Jadi untuk teman-teman jangan lupa daftarkan Anda sebagai peserta auto debit biar teman-teman nggak lupa lagi nih bayar BPJS Kesehatan, biar tepat waktu selalu. Jadi otomatis terpotong dari auto debit ya Bang ya? Iya, betul. Oke, next nih Bang, pertanyaan ini boleh dipilih Bang. Ini ada nih Bun, cara bikin BPJS Kesehatan gimana ya? Untuk cara bikin BPJS Kesehatan sangat mudah. Kita hanya perlu membawa KK. Ya. Nah, itu untuk yang program pemerintah daerah setempat hanya perlu membawa KK. Tapi kalau kalian bikin mendaftarkan mandiri, itu bisa melalui WA Pandawa, lebih mudah. Jadi nanti dari WA Pandawa kalian paling lengkapi fotokopi KK, KTP, buku rekening bank kalian masing-masing, sama nanti materai 10.000 satu lembar. Gitu, Elza. Dan tidak bisa diwakilkan ya Bang ya kalau misalnya mendaftar ya. Jangan nanti kalau kalian mau mendaftarkan misalnya kayak orang tua gitu Bang. Itu bisa Bang kalau misalnya mendaftarkan orang tua masih dalam satu kakak sama anaknya itu masih bisa, tidak ada masalah. Tapi kalau memang udah pisah kakak walaupun orang tua sekalipun, kita mewajibkan menggunakan surat kuasa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Next, pertanyaannya. Ini sudah pertanyaan udah kita jawab Bang. Udah juga tadi. Udah ya. Kenapa iuran kelas 1, 2, 3 sekarang? Berapa? Oh, berapa? Yeah. Oke, Bapak. Untuk iuran BPJS Kesehatan itu, di kelas 1-nya itu iurannya 150.000 per bulan, di kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 35.000 per bulan, Bapak. Iya. Oke, gitu ya, Pak. Pak Sofian. Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya. Boleh Bang, bacain aja Bang. Kak mau tanya, ada pemutihan BPJS KIS? Untuk pemutihan kita tidak ada. Paling itulah kalian kalau memang ada yang tertunggak harus menggunakan program rehab, rencana bayar bertahap gitu. Jadi nanti kalian bisa bayar sesuai dengan bulan yang kalian pilih. Misal kalian mau pilih 12 bulan, berarti nanti selama 12 bulan itu kalian mencicil BPJS yang tertunggak sebelumnya gitu. Ya, tapi di BPJS Kesehatan itu ada diskon teman-teman. Diskonnya gimana? Nah, untuk teman-teman yang sudah menunggak lebih dari 24 bulan ya, itu diskonnya cuma terhitung 24 bulan saja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menunggak misalnya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun nih BPJS Kesehatan yang nggak dibayar, itu yang terhitung cuma 2 tahun aja, 24 bulan ya teman-teman. Jadi lunasi tunggakannya itu bisa secara langsung dibayar gitu ya Bang. Jadi BPJS Kesehatannya langsung aktif, atau sekarang kita ada namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi untuk teman-teman yang nggak mampu membayarkan iuran sekaligus, itu bisa dicicil gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya Bang. Ini ada Kak, kalau cairin BPJS ketenaga kerjaan bisa berapa lama ya? Waduh, jadi dia untuk segmennya kita berbeda. Kita bagian bidang kesehatan, kalau ketenaga kerjaan bisa kalian datang ke kantor BPJS ketenaga kerjaan terdekat. Iya nih, banyak yang salah nih ya teman-teman semuanya. Kita BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan itu beda manajemen teman-teman. Jadi kita juga nggak paham tuh tentang BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang BPJS Ketenaga Kerjaan, bisa datang aja ke kantor BPJS Ketenaga Kerjaan ya. Gitu. Oke. Ini ada lagi nih Kak, kalau lupa password mobile JKN gimana caranya ya Kak? Nah, kalau untuk lupa password mobile JKN, kita ada caranya. Kalian tetap masuk aja di aplikasi mobile JKN, kalian pilih menu lupa password. Nah, setelah kalian pilih menu lupa password, situ ada dua pilihan. Kalian pilih melalui via email atau nomor HP. Tapi kalau kalian pilih nomor HP, mewajibkan ada pulsa minimal 5.000 untuk dikirim kode OTP-nya gitu ya. Ya teman-teman, dan bisa akses juga dari WhatsApp Pandawa ya. Kalau misalnya ada perubahan nomor, terus kalian ada mau input email ya Bang ya, input email itu bisa dari aplikasi, bisa dari WhatsApp Pandawa di nomor 08 11 8165 165. Nah, jadi teman-teman jangan lupa lagi tuh, saya ingetin untuk download aplikasi mobile JKN di App Store atau di Play Store kalian semua. Nanti tinggal masuk aja nick dan nomor HP, terus atau bisa akses di WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Oke, next Bang pertanyaannya. Oke, ini ada nih. Maaf Kak, mau tanya, bikin BPJS pemerintah kok anakku satu nggak tampil ya. Nah, ini kalau memang yang bikin BPJS pemerintah, dia tuh kita yang punya program pemerintah ada dua nih. Ada satu program pemerintah daerah APBD, ada satu lagi punya program pemerintah nasional APBN. Itu kenapa anaknya bisa nggak muncul? Karena itu bisa jadi didaftarkan beda-beda.
Mungkin ini Bapak, Ibu sama anak kedua didaftarkan ke program pemerintah pusat atau APBN. Anak ke pertamanya didaftarkan ke program pemerintah daerah gitu. Untuk konfirmasi kalian mau tahu nomor kartu kalian gimana, nomor kartu BPJS anak kalian gimana, bisa melalui WA Pandawa juga gitu. Ada menu juga kita situ info kartu gitu. Ya. Oke, next ke Elza. Oke. Apa kalau pakai BPJS itu kalau sakit 3 hari mesti pulang walaupun belum sembuh rawat inap maksudnya? Enggak kakak, gini ya. Kalau teman-teman semua nih, enggak ada pembatasan di BPJS Kesehatan itu harus pulang 3 hari. Nah, siapa yang menentukan pasien itu bisa pulang dan bisa belum boleh pulang, itu yang menentukan adalah dokter. Jadi dokter yang menentukan pasien itu boleh pulang atau enggak, teman-teman. Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak ada regulasi sama sekali yang membatasi pasien itu harus pulang di waktu 3 hari, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, misalnya nih, kalau misalnya dirasa nih belum sembuh sepenuhnya nih, udah disuruh pulang, itu mungkin ada keluhan bisa datengin aja nih, ada petugas kita di BPJS 1 namanya, di setiap rumah sakit. Itu biasanya nomor HP-nya ada terpampang di setiap sudut rumah sakit, itu bisa tanyain aja atau bisa tanyain keluhan di rumah sakit ya teman-teman ya. Oke, next pertanyaannya. BPJS untuk anak PNS sampai dengan berapa tahun ya? Untuk anak PNS, pegawai swasta, TNI Polri, maksimalnya sampai dengan umur 25 tahun. Tapi apabila di umur 21 tahun masih kuliah dan BPJS-nya nonaktif, paling kalian wajib melampirkan KK dan surat aktif kuliah. Untuk aktivasinya juga bisa melalui WA Pandawa kita. Ada di situ menu namanya pengaktifan kembali status kepesertaan, di mana kalian harus foto KK dan surat aktif kuliah bagi yang kuliah. Tapi kalau bagi yang tidak kuliah, paling kalian bisa mengaktifasi ke program pemerintah daerah APBD ataupun satu lagi mandiri berbayar. Itu tergantung dengan pilihan kalian gimana ya. Iya benar. Sama yang seperti di jawab Bang Shoki tadi, ada yang tanya nih, anak PNS ditanggung sampai usia berapa Bang? Nah itu sama yang dijelaskan tadi ya. Jadi kalau untuk anak PNS itu ditanggung sampai umur 21 tahun ya Bang ya? Betul. Sampai 21 tahun. Tapi kalau misalnya tapi sedang menempuh pendidikan nih, yaitu berkuliah, bisa melampirkan surat aktif berkuliah gitu. Oke, next Bang pertanyaannya. Kak, tiba-tiba PBI mama saya nonaktif, bisa diaktifkan lagi? Nah, untuk yang PBI ini dia biasa program pemerintah yang APBN nih. Kenapa bisa nonaktif? Itu ada berbagai macam nonaktif. Di situ emang ada keluhannya kenapa nonaktif. Kalau untuk aktivasi kalian bisa datang ke kantor BPJS terdekat untuk konfirmasi apa-apa saja syaratnya. Tapi untuk yang sekarang kejadian atau kasusnya terbanyak itu paling dialihkan ke program pemerintah daerah dengan melampirkan KK terbaru gitu. Oke. Terus tadi ada, kalau nggak salah ada pertanyaan ini gimana tadi ya? Aduh udah lupa saya nih. Karena udah berjalan nih Bang. Oh iya tadi pertanyaannya, aduh lupa lagi. Next saja. Next aja nih. Kak, BPJS saya ditanggung pemerintah, bisa diganti ke BPJS suami nggak? Terus BPJS-nya yang awal nanti gimana? Oh gini. Gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman suaminya itu pekerja ya, sebagai pekerja penerima upah, itu bisa mendaftarkan, kita bisa ikut sebagai tanggungan dari suami gitu ya. Nah kalau misalnya daftarnya kemana gitu ya, kalau misalnya di perusahaan itu bisa melapor ke HRD-nya atau di bagian umum gitu ya, di setiap kantor gitu teman-teman, atau bisa melapor aja ya Bang dari aplikasi Mobil JKN, bisa Kak ya Bang kalau pekerja penerima upah? Pekerja penerima upah mau lapor untuk penambahan penambahan anggota keluarga. Untuk penambahan anggota keluarga itu dia kebetulan harus melalui WA Pandawa gitu. Untuk yang Mobile JKN dia masih belum bisa. Paling satu lagi, kalau memang kalian merasa udah ditanggung sama kantor tempat kalian bekerja dan kalian ada anggota keluarga yang masih belum ditanggung, kalian bisa lapor ke HRD kalian supaya nanti HRD kalian yang menghubungi pihak BPJS Kesehatan dengan melalui aplikasi eDabu gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, apa tuh aplikasi eDabu. Nah, itu aplikasi eDabu itu biasanya dipegang sama perusahaan. Jadi perusahaan bisa mendaftarkan pesertanya, mendaftarkan pekerjanya dari aplikasi eDabu, teman-teman ya. Oke, lanjut Bang pertanyaannya. Kak, saya BPJS Mandiri, ingin diganti ke yang gratis. Nah,
Untuk sekarang itu dia berbagai macam regulasi. Kalau di pemerintah Aceh sendiri, apabila sudah terdaftar ke yang program mandiri itu tidak bisa lagi beralih ke yang gratis. Tapi balik lagi dengan kebijakan daerah masing-masing gimana. Kalau di Aceh sendiri begitu dia. Masih belum bisa. Paling yang bisa kalian lakukan hanya turun naik kelas. Misal sebelumnya kalian terdaftar di kelas 1 dan sekiranya kalian udah nggak sanggup di kelas 1 nih. Turunkan aja di aplikasi mobile JKN ke kelas yang kalian sanggup. Ada kelas 2 dan kelas 3 gitu. Gitu ya teman-teman. Saya baru ingat nih Bang, pertanyaan ini tadi yang saya lupakan itu tadi. Jadi pertanyaannya gini, setelah membayar denda, itu berapa hari masa denda, setelah membayar tunggakan, berapa hari membayar ada bayar dendanya gitu Bang Masa maksudnya. dendanya Masa dendanya. Ya. Nah, masa dendanya itu dia 45 hari dari hari yang dibayar gitu. Jadi nih misal nih kita ngomong jeleknya, pesertanya masuk rumah sakit setelah membayar dendanya. Itu kan dia masih kena denda layanan. Iya, benar. Dia pulang dari rumah sakit, dia bayar denda layanan tersebut. Setelah itu dia lusanya atau 5 hari ke depan masuk lagi untuk rawat inap. Itu tidak kena denda lagi. Dia hanya sekali aja kena dendanya gitu di bulan yang sama ya. Nah, jadi usahakan nih teman-teman kalau misalnya ada tunggakan dibayarkan tunggakannya. Jadi kalau misalnya kita amit-amit jabang bayi nih, kita dirawat inap terus nanti kena denda layanan. Nah, itu nanti kan bisa double bayar ya Bang ya. Iya, harusnya cuma bayar tunggakan, ini kena denda layanan lagi itu. Masa denda layanan itu ada 45 hari setelah pelunasan gitu ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 45 hari, nggak ada lagi dendanya teman-teman. Gitu. Tetap berjalan semestinya gitu ya. Oke, next. Ini ada pertanyaan nih, Kak, punya suami saya nicknya dipakai sama orang lain, gimana tuh? Nah, kalau masalah nicknya digunakan oleh orang lain, itu kalian harus lapor ke Disdukcapil atau di tempat pembuatan KK dan KTP supaya disinkronkan dengan orang yang bersangkutannya gitu. Ada lagi Kak Elza? Oke, next pertanyaannya. Kak, kalau KIS terblokir gimana cara aktifin lagi? Dan syaratnya apa saja? Sebelumnya kakak bisa download aplikasi Mobile JKN dulu kakak ya. Terus cek dulu status kepesertaan ini sebagai peserta apa. Apakah PBIJK atau PBI PBD ya Bang ya? Iya betul. Nah kalau misalnya PBIJK itu memang dari dinas sosialnya sendiri itu datanya dari sana teman-teman. Jadi kalau misalnya dari dinas sosial itu memang ada sistemnya on off, bisa sewaktu-waktu kita aktif gitu, bisa sewaktu-waktu kita off gitu. Itu sistem dari dinas sosial itu memang secara bergantian gitu teman-teman ya. Kalau misalnya jadi peserta APBD itu tergantung dari regulasi setiap daerah gitu. Kalau misalnya di JKA gimana Bang cara aktifinnya Bang? Kalau untuk syaratan aktivasi JKA itu paling terkhusus warga Aceh nih. Terkhusus warga Aceh nih. Apabila kalian yang PBI-nya nonaktif nih, kalian wajib melampirkan pertama surat akses layanan kesehatan dari tempat kalian berobat di mana nih. Misal kalian udah telanjur berobat di rumah sakit, minta aja surat tersebut, tidak ada masalah. Sama satu lagi yang paling wajib kakaknya kakak terbaru atau kakak barcode gitu. Untuk program pemerintah Aceh dia cuma 2, surat akses layanan kesehatan dan kakak barcode gitu Kak Elza ya. Oke, pastikan kakaknya sudah kakak terbaru ya teman-teman, jangan kakak yang lama ya yang sudah ada kakak barcode-nya. Kalau misalnya teman-teman yang belum terintegrasi nih, jadi belum ada kakak barcode, bisa melaporkan ke Disdukcapil. Maaf nih lidahnya berbelit terus nih teman-teman. Jadi kalau misalnya warga Aceh juga bisa datang ke MPP Mall Pelayanan Publik ya. Jadi kita kebetulan nih berdekatan nih ya stand kita ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya mau pindah nih, misalnya mau ngurus BPJS Kesehatan, terus mau beralih dulu ke kakak barcode itu bisa hampirin dulu nih Disdukcapilnya. Nanti setelah itu baru datang ke BPJS Kesehatan. Itu BPJS ya. Gitu, ya. Oke, next Bang pertanyaannya. Ini ada nih pertanyaan Kak, apa boleh berobat di luar Vaskes? Nah, gini, kalau memang kalian mau berobat di luar Vaskes itu dia apabila kalian memang udah jauh dari daerah tempat kalian nih, misal nih, kayak contoh aja kayak saya bilang sebelumnya kalian di Aceh Besar nih. Habis itu kalian lagi jalan-jalan di Aceh Utara dan kalian lagi sakit atau perlu untuk berobat, kalian bisa datang ke puskesmas terdekat. Biasa dibantu pengobatan maksimal cuma 2 kali. 2 kali? Ya, 2 atau 3 kali. Itu balik lagi ke puskesmasnya gimana. Dan juga apabila memang kalian merasa memang udah ini kayaknya harus ke rumah sakit nih, langsung aja ke UGD atau IGD-nya, itu tetap bisa, tidak ada masalah ya. Oke, gitu penjelasannya teman-teman. Next lagi nih pertanyaannya. Kak, kalau mau daftar BPJS Kesehatan, apa satu kakak? Semua anggota harus ikut juga.
Kakak kalau misalnya mau daftar, iya benar sekali Kakak. Nah, jadi kalau misalnya untuk teman-teman semua nih, kalau misalnya mau mendaftarkan sebagai peserta mandiri, itu memang harus dalam satu kakak ya. Iya, Kalau misalnya dalam satu kakaknya ada 5 orang, berarti 5 orang. Kalau misalnya dalam kakaknya ada 3 orang, berarti 3 orang. 3 Mungkin nih cuma satu kakaknya cuma seorang ya, berarti sendiri 1 nggak orang perlu. aja gitu. Gitu ya teman-teman. Iya. Oke, next ini Oke, ada next nih, Kak, pertanyaannya. kalau mau pindah Vaskes gimana? Nah, ini kayak yang tadi nih, kalau memang mau Hmm. pindah Vaskes, kalian bisa melalui aplikasi Mobile JKN dan juga bisa melalui WA Pandawa. Tapi untuk lebih mudahnya, lebih mudah melalui aplikasi Mobile JKN gitu ya. Jadi untuk Oke, teman-teman semua jangan lupa download aplikasi Mobile JKN di App Store atau Play Store Anda. Nanti tinggal gitu. masukin aja nomor HP dan nick Anda ya teman-teman, mudah sekali. Gitu. Oke, next Bang pertanyaannya. Oke, Kak, dari Mandiri mau pindah ke PIB gimana ya? Kalau memang kalian sebelumnya PBI. ini PIB nih ya. PIB Kalau ini. memang kalian sebelumnya tidak sanggup lagi di Mandiri berbayar atau kita bilang kalian udah tertunggak lebih dari 2 tahun dan kalian pingin ke yang program pemerintah pusat atau APBN, itu kalian bisa lapor pertama ke aparatur desa kalian. Jadi nanti mereka melakukan survei apakah kalian berhak atau tidak gitu. Kalau memang kalian berhak, orang ini nanti akan mengajukan langsung ke dinas sosial. Nanti dinas sosial lah yang akan memproses dan mengirimkan data kalian bahwasanya kalian berhak untuk mendapatkan program tersebut gitu ya. Oke, Kak, emang betul bulan November yang BPJS kena denda nanti dendanya dihapus? Sejauh ini belum ada ya teman-teman, pelunasan kayak tunggakan itu nggak ada ya teman-teman. Nah, yang kayak gini nih seringnya Bang ya, Iya hoak-hoak sering. gini ya. Jadi kalau misalnya belum ini kalian follow aja nih akun IG resminya BPJS Kesehatan di Iya BPJS Kesehatan RI. Jadi betul dipastikan info-info dari BPJS Kesehatan RI itu di situ baru benar teman-teman. Kalau misalnya yang hal-hal kayak gitu yang sering lewat di Facebook biasanya nih iya. ya. Facebook dan TikTok, Ah, Google juga banyak ya, itu itu hoax semua. dipastikan hoax sih teman-teman. Iya Tidak ada yang pelunasan denda, pemutihan itu nggak ada di BPJS Kesehatan. Apalagi ini misalnya nih dibantu, misalnya kayak calo-calo nih membantu kita kalau misalnya bayar segini nanti ada pemutihan, iya. dibayarkan semua. Itu nggak ada teman-teman ya. Nggak ada Kita nggak ada minta iuran-iuran di luar itu, tidak ada iuran-iuran selain tunggakan per bulan kita itu nggak ada teman-teman ya. Kalau betul. misalnya hal kayak gitu dipastikan hoax. Ya, Oke, next betul Bang baik. Nah, tadi ada pertanyaannya. pertanyaan Kak, kenapa ya Heeh, BPJS saya yang PBI-nya nonaktif akhir bulan? Nah, heeh. itu kayak tadi penjelasan sebelumnya. Kenapa PBI APBN bisa nonaktif akhir bulan? Karena itu kalian udah kena nonaktif data kalian. Kalau memang mau diaktifkan data kalian, kalian harus membawa KK barcode atau KK terbaru. Setelah Mhm. itu kalian datang ke kantor BPJS terdekat atau ke MPP terdekat yang ada BPJS kesehatannya supaya dapat informasi lebih lanjut dan kemana kalian bisa untuk didaftarkan gitu ya. Oke, next Kak Oke, Elza. next. BPJS nunggak bisa dimatikan nggak, Bu? Gimana tuh Nah, Kak Elza? gini ya Bapak, ini tadi siapa namanya? Udah terlewat. Nah, kalau misalnya ada menunggak Kak, itu memang statusnya itu menjadi nonaktif. Tapi kalau misalnya dimatikan itu nggak bisa ya. Tunggakan itu akan terus berlanjut sampai dilunasi semuanya. Jadi untuk teman-teman nih yang nggak mampu nih membayarkan tunggakan-tunggakan yang sudah menumpuk, itu sekarang bisa dicicil dengan namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Iya, Jadi untuk teman-teman nih bisa datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa dari mobil JKN itu bisa mendaftarkan program rehab itu tadi gitu ya betul. teman-teman. Nanti bisa dipilih nih berapa bulan mau dicicil gitu. Maksimal berapa bulan Bang kalau misalnya Maksimalnya dicicil? 36 bulan. 36 bulan terkhusus untuk kalau 36 bulan alih segmen ya Bang ya. Iya, Kalau misalnya untuk ini Bang, untuk berapa? peserta lain, peserta mandiri 24 bulan atau 36 bulan? 12 24 bulan ya. 24 bulan ya, 24 24 bulan bulan. ya. Betul. Nah, oke next Bang pertanyaannya Oke, Bang. ini ada pertanyaannya nih. Kak, gimana cara nambahin anggota keluarga yang Ya, BPJS PBI? Nah, kalau ya. yang untuk PBI itu kalian bisa pertama melalui WA Pandawa sudah pasti bisa. Kedua, kalau memang Hmm. kalian mau datang ke kantor BPJS atau ke MPP terdekat atau ke mobil BPJS keliling terdekat, kalian bisa Ya. melampirkan kakak saja. Gitu. Pastikan di kakak tersebut sudah masuk nama anak yang ingin didaftarkan gitu, ya. Mm-mm.
Oke, cukup bawa KK dan KTP aja ya, dan pastikan anaknya sudah terdaftar di KK tersebut. Iya, Gitu. Oke, gitu. next pertanyaannya. Kak Elza, Kak, ada? Kak, kalau udah telat 7 tahun bagaimana Kak bayar tunggakannya? Nah, ini ya teman-teman. Nah, di BPJS itu kembali lagi tadi saya sudah menjelaskan, di BPJS itu ada yang namanya diskon nih. Diskonnya bukan diskon gimana-gimana. Diskonnya itu di BPJS Kesehatan kalau misalnya ada tunggakan itu yang terhitung cuma 24 bulan, teman-teman ya. Kalau misalnya tunggakannya sudah lebih dari 24 bulan, itu yang terhitung tetap 24 bulan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ada tunggakan, jangan takut nih mungkin udah tunggakannya udah belasan tahun mungkin Iya. ya. Aduh ini belasan tahun nggak mampu lagi dibayar nih gitu. Nah, yang terhitung itu cuma 24 bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman mau membayar 24 bulan itu tunggakannya ada berapa, nanti bisa dicek aja dari aplikasi mobil JKN. Terus mau mendaftarkan program bertahap boleh, program misalnya pembayaran bertahap, nanti pilih berapa bulan mau dibayar, dan tinggal mendaftar aja gitu teman-teman, dibayar tunggakannya sekaligus dengan iuran berjalannya. Iya, gitu. Oke gitu teman-teman. Oke next bang pertanyaannya. Next, ini ada pertanyaan nih Kak, Iya. kenapa aplikasi mobile JKN saya tidak bisa dibuka nih? Nah, kalau untuk mobile JKN kalian nggak bisa dibuka itu kenapa? Ini pertama nih kita bahas kemungkinan dulu. Karena kemungkinan HP kalian udah penuh itu. Harus ada yang sekalian hapus salah satu aplikasinya. Setelah kalian download aplikasi, pastikan kalian wajib mempunyai pulsa minimal 5.000. Karena nanti bakalan dikirim kode OTP-nya di situ. Jadi waktu kalian mendaftar, kalian harus nomor HP kalian itu mempunyai pulsa minimal 5.000 gitu ya. Karena kalau memang kalian merasa punya pulsa tapi kalian belum cek itu setelah dicek pulsanya nggak ada itu nggak bakalan masuk tuh, nggak bakalan masuk, kalian tunggu berapapun lama nggak bakalan masuk gitu ya. Bener ini tanya nih Bang Widodo, ini asli dari BPJS nggak? Nah kita asli ya Bapak, jangan takut, ini untuk semua penonton jangan takut, kita kantor BPJS Kesehatan cabang Banda Aceh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari kita di kantor BPJS Kesehatan Banda Aceh ya ketemu nih dua. Nama saya Elza Fahir Ajis dan sebelah kita ada namanya Bang Syauki. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ketemu kita di kantor BPJS Kesehatan Banda Aceh, nanti bisa jumpa dengan kita berdua. Gitu. Jangan dikhawatirkan nih Bapak Ibu. Oke, next Bang pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih, Kak, kita sudah pensiun. Kalau dari BPJS-nya kelas pindah kelas 1 ke kelas 3 bisa nggak? Nah, kalau memang Bapak Ibu pensiunan dari PNS TNI Polri, itu kalian biasa tetap masih ditanggung BPJS kalian sesuai dengan SK kalian terakhir gitu. Jadi kalian jangan takut nanti udah pensiun nggak ditanggung BPJS. Enggak, tetap ditanggung BPJS kalian. Tapi dengan syarat kalian nanti apabila kalian memang sudah pensiun, datang ke kantor terdekat atau melalui WA Pandawa juga bisa. Paling kalian harus melampirkan KK dan SK pensiun kalian supaya untuk dialihkan ke penerima pensiun gitu. Iya, benar. Oke, next pertanyaannya. Cara bayar BPJS dari Brimo. Nah, itu gimana Kak? Gimana cara bayarnya? Nah, kalau misalnya dari Brimo itu mungkin ada menu ini ya. Menu bayar beli ya biasanya, dibayar beli. Nah, itu dicek aja biasanya ada BPJS Kesehatan atau di search aja teman-teman di situ BPJS Kesehatan. Bisa dicek berapa iurannya tinggal bayar. Gitu ya, gampang. Oke, next. Ini ada pertanyaan nih, Mbak. Saya mau tanya, saya punya gratis, apa masih berlaku dan saya belum pernah dipakai. Nah, kalau memang sebelumnya Ibu ini ya sebelumnya Ibu Ling-Ling ya. Ling-Ling kalau memang udah terdaftar ke yang gratis dan udah merasa belum pernah digunakan dan itu udah pasti program pemerintah daerah atau APBN, itu bisa dicek melalui aplikasi mobile JKN. Di situ bisa dicek masih aktifkah atau tidak. Bisa juga melalui WA Pandawa, misalnya nggak mau download aplikasi nih, bisa melalui WA Pandawa dicek nomor yang ada di belakang ini, terus nanti kalian pilih menu info nomor kartu. Di situ ada informasi kartu juga aktif apa enggak, status kepesertaan juga ada. Bisa kalian tahu nanti. Oke, next Kak Elza. Oke nih pertanyaan dari Bang Ahmad TTE. 1 tahun terlambat bisa dicicil, bisa teman-teman. Dari aplikasi Rehab bisa mendaftar dan bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja. Terus itu tadi apa ya tadi pertanyaannya? Ini. Nah, gimana itu? Kepencet nih. Terus udah. Tunggu ya. Oke. Nih, Kak BPJS aku kelas 1 100.000 ngaruh nggak? Ngaruh apanya nih? Aduh. 100.000 ngaruh nggak gitu ya? Udah nggak jadi. Nah, nih. Oke, bentar ya, kita cari lagi pertanyaannya gitu. BPJS dari pemerintahanku tiba-tiba diberhentikan, itu kenapa ya? Nah, kalau kenapa tiba-tiba diberhentikan itu kalian bisa untuk datang ke kantor BPJS terdekat yang ada di kantor di kota kalian. Karena ini kalau punya program BPJS
pemerintah daerah setempat itu ada berbagai alasan dan berbagai kondisi kenapa dinonaktifkan. Bisa jadi nih misal nih dia terdaftar warga Aceh nih. Setelah itu dia pindah ke Medan dan kakaknya udah kakak Medan, nicknya udah nick Medan juga, bahkan itu bakalan tetap dinonaktif karena nicknya sudah tidak sesuai dan udah bukan terdaftar sebagai warga Aceh lagi gitu, untuk contoh kasus ya. Oke. Terus ini tunggakan sudah dibayar tapi pas rawat inap disuruh bayar denda, itu gimana? Nah, itu namanya denda layanan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya usahakan kalau misalnya punya tunggakan dibayarkan jauh-jauh hari, jangan sampai tiba-tiba kita sakit dulu nih baru dibayarkan tunggakannya. Karena kalau misalnya di rumah sakit itu ada yang namanya denda layanan atau denda rawat inap ya teman-teman. Masanya itu adalah 45 hari setelah pelunasan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada tunggakan terus perlu dirawat inap. Nah, kalau misalnya dimintain ada namanya denda layanan, itu memang ada. Gimana Bang perhitungan denda layanan itu, Bang? Nah, kalau denda layanan itu dia hitungannya itu pertama nih. Yang pertama udah pasti 5% dari setiap rumah sakit dikali dengan diagnosa penyakitnya apa nih. Nah, dikali berapa bulan tertunggak selama 45 hari. Selama 45 hari ini yang tadi, misalkan dibayar hari ini, berarti dari hari ini sampai dengan 45 hari ke depan lagi kena masa denda layanan yang udah kita hitung tersebut tadi gitu. Jadi kalau bisa selama masa tersebut, kalau bisa jangan ada rawat inap dulu kalau bisa gitu. Kalau memang terpaksa rawat inap juga pun bayar denda layanan itu hanya sekali. Udah bayar sekali di bulan yang sama tetap lagi masuk 2 kali rawat inap, hanya sekali yang bayar dendanya. Sekalinya lagi sudah pasti nggak bayar gitu ya. Jadi usahakan untuk teman-teman semua jangan sampai ada tunggakan. Jadi amit-amit nih suatu saat kita sakit dan perlu rawat inap. Betul. Kalau nanti ada double nih bayarnya, jadi ada denda layanan lagi ya teman-teman. Jadi usahakan bayar tepat waktu dan jangan sampai ada tunggakan. Betul. Ya. Oke, next Bang, pertanyaannya Bang. Ini ada pertanyaan nih. Kak, cara pindah vaskes. Nah, ini buat saya aja nih. Nah, untuk cara pindah vaskes teman-teman, itu gampang sekali. Banyak banget nih cara aksesnya pindah vaskes itu. Jadi untuk teman-teman bisa download aja aplikasi mobil JKN di App Store atau di Play Store Anda. Nanti sudah diakses itu ada namanya menu pindah ubah data ya Bang ya, ubah data. Nanti tinggal pilih aja mau pindah ke vaskes mana yang Anda tuju. Terus bisa juga dari WhatsApp Pandawa di nomor 08 11 8165 165. Gitu, ya. Nah, ini di save aja teman-teman. Nanti tinggal klik, boleh chat aja assalamualaikum atau apa aja boleh teman-teman. Nanti keluar menunya, nanti bisa di situ ada ubah data ya Bang. Iya, betul. Ya. Ada perubahan data. Ada perubahan data, tinggal klik aja, isi form, nanti sudah berpindah dan aktifnya di tanggal 1 di setiap bulannya. Betul, ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman nih yang mau secara tatap muka dengan petugas dari BPJS Kesehatan kita juga boleh. Bisa datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa datang ke mall pelayanan publik. Atau gitu ya. juga ada di mobile BPJS keliling. Iya, gitu. BPJS keliling. Ini terkhusus nih Abang, ini petugas BPJS keliling ya teman-teman. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya nih dari yang awal, ada namanya BPJS Kesehatan keliling ya teman-teman. Biasanya itu datang ke keramaian. Iya, di pusat keramaian pusat gitu keramaian ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau pelayanan administrasi BPJS Kesehatan, nemuin mobil BPJS keliling, bisa datang aja ke situ teman-teman ya. Oke, next Bang pertanyaannya. Oke, next nih ada kalau kartu BPJS hilang gimana cara ngurusnya lagi? Nah, untuk setiap yang masalah kartunya hilang, kartunya rusak ataupun kartunya patah, kita sekarang nggak ada lagi cetak kartu yang fisik seperti KTP. Sekarang tuh kita gunakan kartu digital atau bisa kita bilang download dari aplikasi Mobile JKN gitu. Dari aplikasi Mobile JKN, kalau memang sekiranya kalian bilang, ini aplikasinya berat nih Bang, kalian login aja, kalian pilih untuk menu kartu, kalian screenshot aja kartu kalian, setelah itu kalian print sendiri sama kalian dan bisa digunakan gitu. Ataupun bisa kalian pilih menu kirim ke email kalian. Nanti setelah masuk ke email kalian, nanti dia masuk soft filenya, bisa kalian cetak sendiri kartunya gitu ya. Iya, bisa kirim melalui email ya Bang ya. Iya, kirim melalui email aja. Oke, dari email nanti bisa di-download dari email tuh nanti di berbentuk PDF teman-teman. Jadi bisa ada tampilan depan dan tampilan belakang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau print out nih, tampilannya juga HD teman-teman, nggak kayak kita fotokopi ya. Kalau misalnya fotokopi kadang kan ada ngeblur-ngeblurnya gitu ya. Kalau misalnya dari PDF itu memang tampilannya secara bagus itu, secara HD ya teman-teman. Oke, next Bang pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau buat BPJS tapi aku di Jakarta kebayaran lama. Nah, kalau kalian mau buat BPJS, kalian bisa pertama nih melalui Pandawa.
bisa juga kalian datang ke kantor BPJS yang ada di Jakarta gitu, nggak ada masalah dia. Yang penting kalian melampirkan syarat yang perlu kalian bawa, seperti kakak sudah pasti gitu. Tapi balik lagi, kalian mau daftarnya kemana nih, ke Mandiri atau ke yang program pemerintah setempat gitu ya. Oke. Oke, next. Pertanyaannya nih, Kak, kenapa ya awal saya BPJS saya pernah bayar, kok berapa bulan ini bisa jadi gratis? Nah, itu Bang, gimana itu? Nah, kenapa itu bisa dirubah ke yang gratis? Dia ada berbagai hal kemungkinan ini. Kalau yang pertama, data Bapak Ibu sekalian udah terbaca di data punya DTKS atau punya program pemerintah APBN. Jadi data Bapak Ibu sekalian langsung ditarikkan ke program pemerintah pusat atau yang bisa kita bilang tadi APBN gitu. Jadi kedepannya kalau memang data Bapak Ibu sekalian udah terdaftar ke yang gratis, yang APBN, itu berarti kedepannya nggak payah dibayar lagi. Tapi kalau memang keberatan, saya sebenarnya mau kelas 1 nih, nggak mau saya ditarik sini, bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat untuk melapor hal tersebut gitu ya. Oke. Kalau kartu BPJS hilang, gimana cara ngurusnya lagi? Nah, ini sama yang seperti dijelaskan Bang Soki tadi barusan. Nah, untuk teman-teman nih yang BPJS kartunya hilang, itu nggak perlu lagi mengurus sebenarnya. Tinggal download aja aplikasi Mobile JKN. Itu nanti tinggal masukin registrasi aja di awal nomor HP dan NIK. Terus setelah masuk itu nanti bisa dikirimkan melalui via email, nanti di-download via email, nanti dia berbentuk PDF teman-teman ya. Untuk di kantor BPJS Kesehatan sendiri emang sekarang sudah nggak cetak lagi tuh, yang berbentuk seperti KTP atau belangko ya teman-teman. Jadi bisa cek aja di aplikasi Mobile JKN, terus nanti dikirimkan melalui email, tinggal di-download dan di-print out gitu. Kalau misalnya perlu ya. Gampang sekali ya teman-teman. Oke, next. Sekarang tuh kayaknya lebih mudah. Kita nggak payah pakai kartu lagi. Kita hanya membawa HP kita aja udah bisa. Dari HP kan muncul tuh, oh ya ini kartu digital kita. Iya benar, tinggal tunjukin aja kartunya dari HP, dari handphone Anda. Gitu. Atau sekarang bahkan nggak perlu lagi kartu BPJS Kesehatan sebenarnya Bang ya. Cukup dari KTP ya Bang ya. KTP dan KK bisa, karena kita udah terkonsolidasi dengan NIK. Dari NIK itu sudah terbaca ini aktif apa enggak BPJS-nya, ada enggak BPJS-nya, dari NIK udah ada gitu. Iya, cukup dari NIK aja sebenarnya. Betul, gitu. Oke, next nih Kak. Anakku umurnya udah 21 tahun nih, nggak ikut BPJS ibunya, tapi anakku masih kuliah. Nah, kalau memang kita bilang nih ibunya sebagai PNS TNI Polri, dia walaupun udah nggak ikut ibunya lagi kan dia tetap sebagai anak di bawah ibu. Nah, kalau memang mau diaktifkan lagi kayak tadi kita bilang, syaratnya surat aktif kuliah dan KK. Itu untuk aktivasinya bisa melalui apa? Bisa melalui WA Pandawa dan juga bisa untuk datang ke kantor terdekat untuk dapat informasi, tapi lebih ditegaskan untuk kita ke WA Pandawa. Karena apa? Karena untuk umur 21 tahun ini pengaktifannya sangat mudah dari WA Pandawa. Jadi jangan kalian antri lama-lama. Jadi nanti kan capek kalian nunggunya. Sebenarnya nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan teman-teman. Cukup dari WhatsApp Pandawa aja, tinggal klik 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 selesai. Bisa sambil ngapa-ngapain, sambil rebahan nih, sambil cuci piring juga bahkan bisa itu ya teman-teman. Asal nggak licin aja tuh HP-nya, jangan sampai jatuh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau ada perubahan, gimana Bang? Kalau misalnya anak umur 21 tahun itu mau perpanjang surat dengan surat aktif kuliah, itu cukup dari HP aja ya, dari WhatsApp Pandawa. Save aja nih untuk ibu-ibu nih yang nonton anaknya yang udah melebihi umur dari 21 tahun nih, mungkin yang masih berkuliah, save nih ya ibu-ibu ya atau bapak-bapak. Save di nomor 0811 8165 165. Oke, next Bang pertanyaannya. Ini pertanyaan nih Kak. Saya mau tanya, BPJS Kesehatan keluarga saya udah off setelah di PHK atau sudah tidak bekerja lagi. Nah, Kak, saya mau aktifinnya gimana tuh caranya? Nah, untuk aktivasi yang udah tidak bekerja lagi atau udah di PHK, itu bisa datang ke kantor BPJS dengan membawa kakak nih. Nah, kalian bisa pilih, kalian mau diaktifkan kemana? Mau diaktifkan ke program pemerintah daerah atau ke Mandiri berbayar gitu. Jadi itu tergantung pilihan kalian lagi mau kemana ya. Kalau ke program pemerintah daerah, kalian syaratnya cukup mudah nih. Kalau yang di Aceh, syaratnya hanya membawa kakak terbaru. Nah, kalau kabupaten luar itu mungkin beda ya, kita kurang tahu gimana. Tapi kalau memang ke yang Mandiri berbayar, bisa melalui WA Pandawa tanpa harus ke kantor gitu. Iya, benar sekali. Ini Bang ada yang tanya, informasi BPJS keliling di mana aja Bang lihatnya? Nah, kalau informasi BPJS keliling itu biasanya bisa dilihat di Instagram kita. Mungkin nanti bakalan next kita share jadwalnya kemana aja gitu. Jadwalnya. Untuk sekarang pokoknya kita mencari keramaian di situ ya teman-teman ya. Stay tune di keramaian. Iya, stay tune di keramaian. Jangan suka menyendiri teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita memang mencari pusat keramaian teman-teman. Misalnya kayak pusat-pusat ada ibu kota.
Pusat-pusat ibu kota, biasanya datang ke situ teman-teman nih. Abangnya memang kebetulan nih pulang dari BPJS keliling nih teman-teman nih. Ya oke, next Bang pertanyaannya nih Oke, Bang. next pertanyaannya nih, Kak, saya punya program pemerintah nih, saya mau nambah anggota keluarga, gimana ya? Nah, kalau kayak yang punya program pemerintah itu kita kebetulan masih belum terakomodir dengan WA Pandawa. Untuk yang punya program pemerintah, apabila kalian mau melakukan penambahan anggota keluarga, bisa datang ke kantor BPJS terdekat atau MPP terdekat dengan membawa kakak terbarunya gitu, supaya didaftarkan ke program pemerintah daerah masing-masing gitu ya. Ya, ini pertanyaan dari Kakak Soleh. Kalau kita punya tunggakan dibayar dulu atau gimana? Ya, gimana Kak Elza? tunggakan itu memang jadi kewajiban dari peserta itu sendiri teman-teman. Dan kalau misalnya ada tunggakan, emang otomatis BPJS-nya itu nonaktif ya. Jadi kalau misalnya ada tunggakan, dibayarkan dulu tunggakannya. Nanti kalau misalnya sudah dibayarkan tunggakannya, BPJS sudah aktif dan tidak ada denda layanan kalau misalnya kita sewaktu-waktu rawat inap di masa 45 hari setelah pelunasan. Itu ya. Gitu. Oke, next Bang pertanyaannya. Mau ganti nomor telepon JKN di sini bisa nggak? Nah, kalau memang kalian mau ganti nomor HP kalian, kayak tadi yang dibilang Kak Elza, bisa melalui WA Pandawa. Dan juga dari aplikasi mobile JKN kalian sendiri bisa kalian ubah nomor HP-nya gitu. Oke, keren. Oke, next Kak Elza. Iya, Kak, kalau misalnya bayi baru lahir belum dimasukkan ke kakak lebih dari sebulan, waduh, mana nih? Jalan dia tadi. Lebih dari sebulan itu gimana gitu, Bang? Nah, kalau memang bayinya belum dimasukkan ke kakak dan lebih dari sebulan, apabila memang lagi butuh untuk dirawat nih, bisa kalian ke kantor BPJS terdekat atau MPP terdekat, kalian daftarkan sebagai bayi nyonya dulu. Syaratnya itu bawa kakak yang belum masuk anaknya juga nggak apa-apa. Terus surat keterangan lahirnya, ini yang paling wajib, harus ada surat keterangan lahirnya supaya kita daftarkan sebagai bayi nyonya, dan itu aktif hanya dengan sampai 3 bulan. Apabila 3 bulan kalian tidak perbarui, bakal dinonaktif lagi gitu ya. Oke, Kak, kalau mau nambah anggota BPJS dari pabrik gimana ya? Bisa melapor aja ke HRD-nya atau dari biasanya pihak umum ya, umum di tempat kalian bekerja gitu ya. Nanti ada namanya aplikasi Edabu, kalau misalnya perusahaannya memang mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, itu bisa melapor ke HRD-nya, bilang aja nanti mau mendaftar BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya perusahaannya emang tidak ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan, itu berarti pembayarannya secara mandiri gitu ya. Betul. Oke. Next ini, Kak, saya kebetulan nih sebagai PNS, saya ingin menambahkan anggota keluarga saya atau bisa dibilang anak kedua saya. Itu bagaimana ya, Kak? Nah, untuk yang punya anggota keluarga PNS, TNI, Polri, dan swasta, apabila kalian ingin melakukan penambahan anggota keluarga nih, kalian bisa melalui WA Pandawa. Untuk syarat-syaratnya apa aja nih? Syarat-syaratnya kalian pertama harus ada kakak, daftar gaji terbaru yang dimana kalian udah lapor ke bendahara bahwasanya ada tanggungan anak kedua gitu. Dan juga satu lagi paling KTP orang tuanya untuk di Pandawa gitu. Apabila kalian mau datang ke kantor cabang atau ke MPP, yang wajib kalian lengkapi kakak yang udah masuk anak dan daftar gaji yang udah dilaporkan anak keduanya atau anak pertamanya gitu ya. Oke, next Kak Elza. Oke, ini dari pertanyaan dari Kakak Linda Malinda, tolong jawab kalau tidak pernah dipakai tapi sekarang nunggak. Kakak, sistemnya di BPJS Kesehatan itu namanya gotong royong dengan semua tertolong nih. Jadi kita sistemnya itu saling membantu ya teman-teman. Saat kita sakit, kita membantu yang sehat, dan saat kita sehat, kita membantu yang sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang nggak pernah dipakai BPJS Kesehatannya nih, tapi kita menunggak gitu ya. Tunggakan itu tetap jadi tanggungan dari peserta itu sendiri. Jadi kalau misalnya nunggak ya statusnya jadi nonaktif. Jadi kalau misalnya ada tunggakan, dipastikan tunggakannya lunas dulu. Jadi BPJS-nya aktif. Jadi sewaktu-waktu kita sakit, kita mau berobat, BPJS-nya sudah aktif dan bisa digunakan. Iya, betul sekali Kak Elza. Oke, Ini Kak Elza next ada nih. Kak, kalau saya mau pindah Vaskes nih, pindah sekarang atau tunggu awal bulan depan? Nah, kalau memang kalian pingin pindah Vaskes dan kalian pingin aktif secepatnya, kalian bisa pindah dari sekarang. Karena apa? Kalau kalian pindah dari sekarang, aktifnya tetap bakalan di tanggal 1 bulan selanjutnya. Apabila nih, Bang, saya mau pindahnya di tanggal 30 aja, supaya tanggal 1-nya aktif. Itu bisa lebih cepat lagi kalian aktifnya. Karena kalian pindah tanggal 30, tanggal 1 udah pasti aktif kalian di
tempat terbaru kalian gitu. Iya, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di akhir bulan bisa tuh ya langsung pindahin di tanggal 1 udah aktif ya, Iya, cuman betul. sehari udah aktif. Jadi Gitu. dia aktifnya di pertanggal 1. Gitu. Next ini pertanyaan dari Neng Reni SBY ya, Kakak Neng Reni SBY. Ini denda itu dibayar dari tahun mati sampai sekarang gitu Kak. Nah, di BPJS itu ada namanya tunggakan, ada yang namanya denda. Harus dibedakan ya. Nah, kalau misalnya tunggakan itu apa? Tunggakan itu adalah iuran di setiap bulan yang tidak dibayarkan ya. Kalau misalnya kakak ibu nih peserta tidak membayarkan secara rajin nih iurannya. Nah, itu menunggak. Jadi statusnya itu nonaktif ya. Dan denda itu apa? Nah, denda itu adalah misalnya nih untuk kakak atau ibu atau bapak di sini, kalau misalnya kita setelah pelunasan dari tunggakan itu, kita ada rawat inap, itu ada namanya denda. Nah, denda itu apa? Denda layanan atau denda rawat inap. Itu biasanya dari pihak rumah sakitnya tuh yang menghitung, ya bukan dari pihak BPJS Kesehatannya. Nah, masanya itu adalah 45 hari. Jadi untuk Bapak Ibu nih biar nggak bingung, denda itu apa? Ada dendanya nggak gitu kan? Nah, denda itu cuma berlaku di masa 45 hari dan itu jika ada rawat inap ya teman-teman, terkhusus untuk peserta rawat inap. Jadi terkhusus untuk semuanya. Kalau misalnya ada tunggakan, dibayarkan dulu tunggakannya, dan kalau misalnya sudah lunas tunggakannya nggak ada lagi denda rawat inap. Denda rawat inap itu cuma 45 hari setelah pelunasan. Betul. Ya. Gitu. Ya, jadi untuk lebih aman ya. kalian bayarnya jangan di waktu kalian lagi sakit. Itu bakalan kena denda memang. Jadi kita selama kita lagi sehat ya udah kita bayar aja gitu. Ya dijaga iurannya jangan sampai tertunggak gitu. Iya. Teman-teman kalau misalnya mempermudah nih untuk mungkin ada yang pelupa nih ya. Pelupa nih membayar iuran nih. Udah lewat dari tanggal pembayaran BPJS Kesehatan nih. Setiap tanggal berapa Bang kita batasnya Bang? Batasnya dia sampai dengan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 nih. Tapi apabila kalian memang kayak aduh saya nih kayaknya capek nih bayar manual, ingin bayar dari auto debit nih. Bisa nih kalian daftarkan aja di aplikasi mobile JKN, ada itu dia pembayaran auto debit gitu. Jadi nanti untuk auto debit itu dia biasanya dipotong dari tanggal 5 atau tanggal 20. Jadi sebisa mungkin di tanggal tersebut kalian udah ada saldo yang mencukupi. Jangan pas-pasan nih, misal nih kita kan kelas satunya 150 nih. Kalian tinggalin 150. Dia di situ nanti ada biaya adminnya. Jadi kalian tinggalkanlah kita bilang 160 gitu supaya nanti tidak ada terkendala ke depannya gitu. Nanti kalau misalnya rupanya nggak ada saldo nih Bang waktu kita membayar auto debit itu gimana jadinya Bang? Nah, kalau memang nggak ada saldo dan nanti kalian udah bayar manual nih. Setelah itu kalian isilah saldo di rekening tersebut. Di tanggal 20 dipotong lagi. Dah, itu kan udah terjadi 2 kali pemotongan nih. Nah, kalau terjadi 2 kali pemotongan, kalian jangan panik. Pemotongan nanti itu dia bakalan jadi saldo di aplikasi mobile JKN kalian. Jadi saldo itu gimana Bang? Saldo itu nanti di bulan selanjutnya nggak dipotong dari auto debit, nggak payah kalian bayar manual karena udah ada saldo kalian. Secara otomatis saldo kalian yang lebih itu yang dipotong untuk bulan selanjutnya gitu Kak Elsa. Oke, berarti nggak takut nih misalnya tiba-tiba kepotong 2 kali ya Bang? Karena dijadikan sebagai saldo ke depannya. Saldo ke depannya. Oke. Nih teman-teman nih, masa kita udah capek ngomong nih, tap-tap layarnya cuma 6,8 nih. Boleh dibantu tap-tap layar sampai 15 kan nih teman-teman, biar semakin ramai nih yang nonton. Sepertinya udah mulai menurun, tadi ada 1000 nih yang nonton nih. Tinggal 500 nih teman-teman. Boleh dibantu tap-tap layar ya teman-teman, biar semakin banyak yang nonton dan semakin teredukasi tentang program JKN. Gitu. Ya. Oke, bentuk tap-tap layar teman sampai 1000 aja 1000 sampai 10.000 sampai 10.000 aja. Oke, kita boleh minum dulu teman-teman ya, izin ya. Ya. Bantu tap layar terus teman-teman. Oke. 9.000. Oke. Dikit lagi. Tap layar terus. Dikit lagi. Oke, mana Bang? Ini dia. Masih 9.000. Masih 9,6. Dikit. Ayo. 9,9.
Tereng. Nah, oke Bang, pilih pertanyaannya. Kita mulai lagi. Next, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Rohayati. Iya. Anak saya umurnya 21 tahun. Iya. Masih kuliah dan masih dipotong dari kantor suami saya. Tapi di aplikasi kenapa nih sudah nonaktif? Nah, kalau ditanya kenapa sudah nonaktif, kayak tadi kami bilang, untuk anak PNS, TNI, Polri, di swasta, itu dia di setiap umur 21 itu bakalan nonaktif. Kenapa nonaktif? Karena dia dianggap sudah dewasa di umur 21 tahun. Bagaimana cara aktivasinya? Untuk aktivasinya kayak tadi yang kami bilang, kami informasikan tadi. Kalian perlu lengkapi KK dan surat aktif kuliah. Setelah lengkap syarat tersebut, kalian bisa melalui WA Pandawa aja, tanpa harus ke kantor. Dengan Pandawa kalian lebih mudah gitu ya. Oke, ini pertanyaannya dari Kakak Makicil. Kak, BPJS-ku dari pemerintah hilang. Gimana ya kalau mau urus? Gitu. Gimana ya, Ilda? Untuk teman-teman semua, ini kembali lagi saya ingatin, download aplikasi Mobile JKN ya. Mobile JKN downloadnya di mana? Di Play Store atau di App Store teman-teman. Ya, download aja, nanti tinggal registrasi, masukin nick dan nomor HP. Setelah masuk, nanti ada namanya kartu digital kita. Tinggal kalau misalnya nggak mau di-download nih, tinggal tunjukin aja di vaskesnya nih kartu dari aplikasi Mobile JKN. Atau kalau teman-teman nih mau di print out ya, nah itu bisa kirim aja melalui via email. Nanti di aplikasi Mobile JKN itu ada menu email gitu, kirim melalui email. Setelah dikirim melalui email nanti kita download, dan di download nanti bentuknya PDF teman-teman, bisa di download dan kualitasnya HD ya, sangat berkualitas tuh, maksudnya sangat bagus kartunya. Nanti ada tampilan depan dan tampilan belakang. Nah setelah itu kalau misalnya teman-teman mau di print out, dia tinggal di print out gitu ya, gampang. Oke, next Bang. Nih ada pertanyaan nih kan, saya mau daftarkan program BPJS punya pemerintah ini. Tapi saya mau daftar melalui WA Pandawa, apa bisa? Nah, kalau punya program pemerintah daerah setempat, itu masih belum terakomodir di WA Pandawa. Jadi kalian harus datang ke kantor-kantor BPJS setempat atau MPP yang ada BPJS daerah kalian gitu, dengan syarat melengkapi KK gitu ya. Tapi kalau ini perlu ditegasin nih, kalau yang di program pemerintah Aceh kami hanya perlu bawa KK barcode aja. Tapi kalau program pemerintah daerah lain kita masih belum tahu gitu ya. Kembali lagi nih pertanyaan dari Kakak Jaharani alias BPJS hilang, gimana cara buatnya lagi? Seperti yang saya jelaskan tadi, memang di BPJS Kesehatan sekarang memang sudah tidak cetak lagi tuh ya kartu BPJS yang dalam bentuk belangko atau seperti KTP, teman-teman. Bisa download aja aplikasi Mobile JKN, nanti registrasi, setelah registrasi masukkan email dan kirimkan melalui via email dan download dan bisa di print out gitu ya. Gampang. Oke, next. Oke, Kak, kalau mau bikin BPJS Mandiri apa aja syaratnya? Nah, kalau memang mau daftar yang program BPJS Mandiri berbayar, itu dia syaratnya itu pertama lengkapi KK, KTP, buku rekening. Buku rekening itu tergantung kalian rekening apa kan. Kalau memang di Aceh kita baru bekerja samanya dengan BSI nih. Jadi fotokopi KK, KTP, buku rekening BSI halaman depan aja dan materai 10.000 satu lembar, serta tidak boleh diwakili karena kita ada sidik jari gitu. Dan juga kita ada akad yang menjelaskan bahwasanya peserta yang daftar adalah peserta yang datang ke kantor gitu. Tapi kalau memang ingin daftar mandiri dan terkendala nggak bisa datang ke kantor nih, bisa melalui WA Pandawa untuk mendaftarkan mandiri Kak Elza ya. Iya. Oke. Di save dulu teman-teman semuanya, nomornya di 0811 8165 165 ya. Gitu. Oke, nih pertanyaan dari Kakak Afika. Kalau udah nggak bayar hampir 10 tahun jika mau membayar keringanan enggak kelas 1. Ada Kakak, kita ada diskon nih di BPJS Kesehatan, yaitu tunggakannya itu cuma terhitung di 24 bulan. Jadi kalau misalnya ada tunggakan lebih dari 24 bulan, itu yang terhitung tetap 24 bulan aja Kakak ya. Dan nih mungkin ya setelah 24 bulan juga sudah diskon, ini kita nggak mampu bayar ya. Kita tuh ada namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap, yaitu programnya bisa dicicil ya. Jadi nanti bisa dipilih berapa bulan mau dibayarkan. Ya teman-teman, mendaftarkan program rehab dari mana? Bisa dari aplikasi Mobile JKN, bisa dari WhatsApp Pandawa, atau bisa web Pandawa ya Bang. Yang untuk apa nih? Kalau misalnya rehab bisa melalui dari WhatsApp Pandawa, atau bisa datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti ada petugas kita yang bantu untuk mendaftarkan kakak dan ibu bapak semua untuk mendaftarkan sebagai peserta rehab. Oke, gampang. Oke, next pertanyaannya. Next, Kak, BPJS gratis tidak aktif, apa bisa diaktifkan lagi? Gimana ya caranya? Nah, kalau memang BPJS kalian yang terdaftar sebagai program pemerintah daerah setempat, untuk aktivasinya kayak yang tadi saya jelaskan. Kalau di Aceh, syaratnya itu wajib dengan KK barcode dan
surat keterangan akses layanan kesehatan dari Vaskes kalian terdaftar gitu. Tapi kalau untuk yang kabupaten luar atau kota luar, kita mohon maaf, kita masih belum tahu gimana syaratnya gitu. Kalian bisa datang ke kantor BPJS atau MBP yang ada BPJS kesehatan kalian masing-masing, tanya informasi. Kak, ini untuk aktivasi BPJS yang program pemerintah apa aja syaratnya gitu ya. Oke, Oke, benar. next Elza. Nih dari Kakak Nana Hidayat, Kak kemarin lihat di JKN masih nyatu sama orang tua. Nah, mau keluar dari orang tua gimana? Soalnya udah nikah pasti pertanyaan gitu ya. Udah soalnya berhenti di situ pertanyaannya. Nah, untuk kakak kalau misalnya sudah nikah, kakaknya kan otomatis berpindah nih ya. Itu adalah syaratnya adalah melapor ya, melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, bawa kakak dan KTP yang terbaru ya. Nanti dipisah kakaknya. Nah, kalau ini ya kalau misalnya ada perubahan peserta gitu, misalnya ada anak baru lahir, kita pindah kakak, itu pokoknya syaratnya harus melapor untuk kita berpindah dari kakak atau ada penambahan anggota keluarga. Kalau misalnya ada nih anggota keluarganya yang meninggal juga ingin dikeluarkan, gimana caranya tuh? Caranya itu membawa akta kematian, terus apa lagi Bang? Akte kematian dan surat keterangan meninggalnya. Iya. Gitu, ya. Dengan yang misalnya yang datang kita bilang anaknya, berarti bawa kakak terbarunya yang dimana udah nggak ada lagi yang almarhum atau almarhumahnya gitu ya. Oke Bang. Nih Kak Elza nih sepertinya kayak udah pertanyaan terakhir nih Kak Elza ya. Oke Kak Elza, pertanyaannya Kak, 5 lagi Bang, 5 lagi nih. Masih banyak nih pertanyaan gini Bang. Ya. Nah, 5 pertanyaan lagi ya Bang ya. Udah dapat kita tadi satu, Kak kenapa saya waktu daftar aplikasi mobile JKN gagal terus ini nggak masuk notifnya kenapa ya? Nah, kayak tadi yang kami jelaskan, kalau memang mau daftar aplikasi mobile JKN dan kenapa itu tidak masuk terus notif-notif pesan yang dari SMS-nya itu, kalian wajib mempunyai pulsa, minimal pulsanya 5.000 karena nanti itu bakalan memang dikirim kode OTP kalian. Apabila kalian tidak memiliki pulsa, itu tidak bakalan masuk apapun, kosong dia jadinya gitu ya. Jadi untuk pendaftaran apabila terkendala dengan verifikasi wajah nih, itu untuk verifikasi wajah kalian harus ikuti di dalam kotak itu ada kotak itu kan, kalian sesuaikan itu gimana apa yang dibilang, ada silahkan kedip, ada kiri, ada kanan, kalian ikuti aja gitu ya. Oke. Ini dari kakak Neng Reni, jika BPJS setelah 5 tahun pembayaran berapa lama bisa dipakai lagi? Kakak, kalau misalnya tunggakannya sudah lunas itu udah bisa langsung dipakai kakak. Pokoknya kalau tunggakan lunas bisa dipakai. Kalau misalnya walaupun 5 tahun, kan tadi saya sudah jelaskan ya, kalau misalnya 5 tahun itu yang terhitung 2 tahun. Jadi kalau misalnya tunggakannya 2 tahun itu sudah dilunasi, bisa dipakai kakak, walaupun tunggakannya berapa puluh tahun mungkin ya, kan yang terhitung cuma 2 tahun. Tapi kalau misalnya 2 tahun atau 24 bulan ya, kalau misalnya tunggakan dari 2, ya dan sebulan berjalan ya Bang ya. Dan sebulan berjalan, kalau misalnya tunggakan itu sudah dilunasi, sudah bisa digunakan. Langsung bisa digunakan. Lagi dia. Ada lagi nanti kalau tuh buka mobile JKN nih ada nih nonaktif premi, enggak langsung aman warna hijau dia. Gitu. Hijau dia, tidak merah lagi. Oke doang. Oke, next Kak, mau Irfan KIS itu gimana ya? Nah, KIS itu kan kartu Indonesia Sehat nih. Jadi kartu Indonesia Sehat itu kan kartu yang keluar dari BPJS Kesehatan. Nah, gimana cara aktifkannya? Itu balik lagi. Kalian nonaktifnya gara-gara apa? Kalian sebelumnya di segmen atau bagian pemerintah apa gitu kan? Bisa untuk aktivasinya kalian bisa datang lapor dulu pertama ke kantor. Bawa kakak yang paling penting itu supaya nanti dapat informasi lebih lanjut dengan kakak yang udah kalian bawa gitu. Oke, next Elza. Mbak nanya, kalau kemarin kita masuk BPJS masih golongan 2, sekarang golongan 3, apakah otomatis naik kelas? PNS berat ini Bang kasusnya Bang. Gimana tuh Bang? Kalau memang yang apabila Bapak Ibu, abang-abang sekalian PNS yang kalian udah naik golongan dari sebelumnya golongan 2 ke 3 atau 2 atau 3 ke 4, kalian ingin melaporkan penaikan golongan, itu bukan secara otomatis. Tapi kalau memang secara otomatis biasanya itu yang mengajukan itu dari kantor kalian, itu pertama. Kedua, kalau memang udah berapa lama kalian tunggu, ini nggak naik nih golongan saya nih Kak Elza, tetap di sini ya. Nah, kalian itu bisa melalui WA Pandawa. Di WA Pandawa kita ada juga update golongan dia. Gitu. Update golongan syaratnya apa aja nih Bang? Untuk syaratnya itu kalian tetap dengan SK terbaru sama daftar gaji terbaru serta KK gitu. Apabila kalian memang mak saya nih di Pandawa kendala, saya gaptek atau gimana gitu. Itu kalian bisa datang ke kantor BPJS atau MPP atau mobil BPJS keliling dengan membawa kayak tadi saya bilang SK terbaru, daftar gaji dan KK. Daftar gajinya termasuk daftar gaji terbaru juga nih, daftar gaji sesuai golongan gitu ya. Oke.
Satu lagi pertanyaan Iya, ya Bang. satu lagi. Kak, aku resign kerja, sekarang BPJS ku nonaktif. Cara aktifinnya lagi gimana ya? Okay. Nah, teruntuk kakak yang sudah resign kerja, kan dia memang nonaktif ya, biasanya dinonaktifkan oleh HRD-nya. Untuk kakak bisa mendaftar sebagai peserta mandiri ya. Iya. Peserta mandiri di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Di kelas 1 itu ada iurannya 150.000 per bulan, kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 itu 35.000 per bulan. Dikalikan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak. Ya, jadi kalau misalnya kakak mau mendaftarkan sebagai peserta mandiri, itu bisa ya kak ya. Dan juga kalau memang kakak mau daftar ke yang program pemerintah daerah setempat, itu bisa juga, nggak ada kendala dia. Dengan syarat-syaratnya ya tergantung dengan pemerintah daerah setempat gimana, apa aja syaratnya nih gitu. Tapi yang udah pasti wajib mempunyai kakak terbaru gitu ya. Oke. Mungkin segitu aja Bang, hari ini kita live-nya nih ya. Iya. Kita lanjutkan lagi di minggu depan dengan bintang tamu terbaru ya. Itu pastinya kita setiap minggu ini berganti-ganti bintang tamu yang berbeda, yang nggak berganti itu cuma saya sendiri nih. Akan saya sendiri terus. Untuk teman-teman semuanya nih yang nonton 14 orang ya. Iya. Disenggol dulu nih tombol follow-nya, coba di follow dulu, di follow. Coba di follow. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak mampu kita jawab, yang belum kita jawab, mungkin belum terbaca nih, terlewati ya teman-teman. Karena pertanyaannya juga banyak banget, bisa ditanyakan di minggu depan, di minggu selanjutnya. Mungkin bisa kita baca, bisa kita bantu jawab di minggu depan yang tidak terjawab di minggu ini. Jadi follow aja, nanti